Di sini saya sebagai wawancara atas nama Aquilina Juliana Ruth akan mewawancarai narasumber saudari Fitri Subekti. Di sini kami akan kami akan membahas tentang lingkup dunia pendidikan, juga mencakup tentang materi psikologi pendidikan. Oke, langsung saja. Menurut Katri, apa sih itu psikologi pendidikan? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, psikologi pendidikan itu merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik dari setiap individu gitu. Jadi kita belajar memahami perbedaan-perbedaan karakteristiknya, sifatnya, tingkah lakunya, perilakunya di setiap individu gitu. Di sini berarti kita harus memahami setiap perbedaan dari karakter peserta didik. Iya, betul sekali. Baik, bagaimana cara menghadapi peserta didik yang mengalami kegaduhan ataupun murung di saat pembelajaran? Strategi apa menurut Katri itu yang akan dilakukan untuk mengatasi hal-hal seperti hal tersebut dari peserta didik? Oke, jadi kalau semisal di suatu kelas itu ada salah satu peserta didik yang sedang murung atau gaduh gitu. Kalau menurut saya, untuk peserta didik yang sedang gaduh, itu pertama kali kita bisa dengan menasihatinya dulu dengan pelan-pelan gitu. Kemudian kalau memang sudah tidak bisa dinasihati dengan pelan-pelan, dia tetap berbuat gaduh, kita bisa memindah tempat duduk supaya dia terhindar dari kegaduhan itu. Jadi kita agar teman-teman lainnya tidak ikutan gaduh juga. Jadi kita harus memosisikan dia ke tempat yang lain gitu. Nah, kemudian untuk anak yang murung itu kita bisa dengan cara metode pendekatan dulu. Mungkin kita bisa ditanyain dulu, kamu lagi ada apa, ada masalah apa gitu. Tapi itu kita tanyainnya itu di setelah pembelajaran gitu. Bukan saat pembelajaran berlangsung. Iya, karena kalau saat pembelajaran berlangsung kemungkinan anak tersebut itu kurang nyaman gitu, karena kan lingkungannya ramah gitu, kurang percaya diri ya, takut atau malu gitu ya ceritanya. Ya, jadi itu sih mungkin bisa kita kayak ngasih bimbingan konseling setelah pelajaran selesai gitu. Berarti kita semacam memberi motivasi kepada anak tersebut. Iya. Menurut Katri, apa yang dimaksud dengan guru efektif dalam suatu sekolah? Kalau menurut saya, seorang guru itu bisa dianggap sebagai seorang guru yang efektif kalau guru itu tuh mampu memahami setiap mood peserta didik itu. Karena kan mungkin pas mau pembelajaran itu ada beberapa peserta didik yang moodnya baik ataupun buruk gitu. Nah, seorang guru itu tuh bisa memahami, oh ini lagi moodnya kurang bagus, ya ini bagus. Nah, itu bagaimana caranya agar moodnya yang lagi tidak bagus itu tuh bisa menjadi bagus. Jadi bisa dikatakan juga seorang guru itu mampu menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan peserta didik gitu loh. Jadi mampu mengubah suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan untuk si yang kurang mood ini. Agar dia juga terasa lebih nyaman saat belajar. Manfaat dari kita belajar psikologi pendidikan itu menurut Katri itu seperti apa? Apa pentingnya dari pembelajaran psikologi pendidikan tersebut? Ya, sebagai calon tenaga pendidik itu memang sangat penting sekali untuk kita belajar tentang psikologi pendidikan, karena nantinya seorang guru ini akan menghadapi berbagai macam karakteristik dari setiap individu gitu. Latar belakang yang berbeda. Benar sekali, mulai dari agama, kemudian budaya, perilakunya, sifat, kemudian cara belajarnya, cara menyerap materinya itu bagaimana. Iya, pasti berbeda. Karena di materi psikologi pendidikan juga itu ada yang namanya lingkup perbedaan individu gitu. Jadi setiap individu itu ya memang punya karakteristik masing-masing gitu loh. Ada perbedaan sendiri-sendiri yang menjadikan
ciri dari setiap individu itu gitu. Betul. Berarti itu bagaimana karakteristik dari peserta didik dari SD, SMP atau SMA itu bagaimana? Karakteristik dari siswa SD, SMP ataupun SMA itu. Oke, jadi kalau untuk anak SD sendiri, karena sebelumnya saya juga pernah mengajar anak SD, menurut saya itu kalau karakteristik anak SD itu mereka masih suka bermain atau bercanda. Kemudian yang kedua, mereka masih suka belajar dalam ruang berkelompok gitu loh. Oh, Iya. berarti perkumpulan antara teman-teman. Ya, kemudian mereka tuh masih suka ini mengeksplor dirinya gitu loh. Jadi apa ya, masih di mana masa-masa itu tuh masa-masa aktifnya mereka atau ini loh motoriknya gitu loh, nanti motoriknya mereka. Ya, karena usianya kan Usianya masih juga masih muda, masih kecil gitu masih lah. kecil gitu. Ya juga apa ya, masih suka susah Dominan di ini, susah juga. di apa sih omongin gitu loh. Karena dominan bermain itu bereksplor sekitar. Iya, karena ini pemikirannya juga belum matang seusia SMA dewasa gitu. Kalau yang di SMP menurut Katri itu lebih kemananya karakteristiknya? Kalau SMP dia cenderung ini apa ya, kayak ingin apa ya, dirinya itu tuh bebas gitu loh. Dia kalau dikekang itu malah justru tambah gitu loh. Jadi kalau misal anak SMP ada yang sangat bandel gitu, kita jangan terus mengatasi gitu loh. Tapi kita justru pelan dulu, karena kalau kita langsung keras gitu terhadap anak itu, malah justru anak itu akan lebih bandel. keras. Iya. Jadi lebih suka kebebasan. Kedua, seperti yang kita telah alami juga ya Mas di SMP. Ini kita mudah ini meniru apa ya? Meniru ini seseorang yang kita anggap keren atau kita idolakan atau suka gitu ya. Ya, Kita ingin jadi seperti. Nah, betul sekali. Juga kita udah mulai ini berusaha untuk mempercantik diri atau untuk cewek, masa-masa itu udah pubertas gitu kan ya. Masa perkembangan. Nah, juga untuk moodnya itu masih labil tentunya. Ya, juga masih dalam fase untuk mencari jati dirinya gitu kan kalau SMP. Iya, betul. Kalau yang di SMA menurut Katri itu lebih dari SMP atau gimana? Iya, tentu lebih dari SMP karena kan usianya itu terus bertambah gitu kan. Juga perkembangan serta pertumbuhannya juga semakin bertambah gitu ya, terkait dengan ini fisiknya ataupun dengan mentalnya gitu. Nah, seperti kita yang pernah mengalami juga ya masa-masa SMA, kalau menurut aku tuh ini semangatnya tuh lebih tinggi sih dari SMP, karena kita udah mulai memandang aku besok akan jadi apa ya gitu kan, udah mulai menentukan cita-cita Masa depan nanti seperti apa? Nah, benar sekali. Terus tapi emang nggak bisa dipungkiri kita itu akan lebih merasa mudah down, ya kan? Iya. Kan kayak mudah insecure gitu. Iya, betul. Misalnya kita melihat orang yang lebih dari kita, kita merasa kurang percaya diri. Iya. Tapi juga kalau melihat orang yang seperti kayak Modi Ayunda atau Prilly gitu, kita lebih termotivasi gitu kan ya. Jadi kita harus berusaha bagaimana untuk mencapai seperti dia ya. Terus tuh kalau di masa-masa SMA itu rasa keingin tahuannya itu lebih tinggi gitu loh. Ya betul. Kayak itu kita ingin mencari tahu sesuatu yang ingin kita tahu. Nah, benar sekali. Juga masa-masa SMA juga udah menuju masa kedewasaan gitu kan ya. Ya, jadi udah mulai mungkin kayak menyukai lawan jenis. Iya, itu juga lebih tertarik dengan orang yang disukai. Iya. Juga kalau dalam proses pembelajaran, kalau SMA itu kadang ini sih udah bosan. Betul. Suka pada saat istirahat gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk mengatasi kejenuhan atau biar siswa itu tidak mudah bosan, kita bisa dalam setiap harinya itu kita nggak harus melulu ini menggunakan media buku ataupun papan tulis gitu. Tetapi kita juga bisa kayak misalnya kita menontonkan film yang mendidik dan sesuai relevan dengan materi yang akan dipelajari gitu. Kemudian selain itu kita bisa juga menggunakan aplikasi, misalnya dalam fisika kita bisa menggunakan aplikasi yang di situ tuh menampilkan animasi video fisika gitu. Jadi agar siswa itu lebih tertarik dan
materi itu bisa mudah dipahami serta tidak bosan gitu. Oh ya, berarti melalui pembelajaran dari aplikasi tertentu menyangkut dengan materi yang ada di sekolah. Ya, jadi seorang guru itu juga harus mampu menerapkan serta inisiatif dalam menerapkan metode pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa gitu. Baik, menurut Katri itu bagaimana mengatasi siswa-siswa yang dianggap bodoh itu terhadap siswa-siswa yang pintar? Itu bagaimana menurut Katri dalam mengatasi agar siswa-siswa tertentu yang mungkin kurang dalam memahami materi itu agar mereka bisa memahami materi seperti siswa-siswa yang dianggap pintar? Oke, jadi kalau menurut saya akan mengelompokkan. Jadi siswa yang pintar akan dikelompokkan dengan siswa yang kurang pintar. Jadi agar mereka itu bisa tutor sebaya yang pintar ini dapat mengajari yang kurang pintar, sehingga nantinya si yang pintar yang kurang pintar ini juga akan paham gitu, dan yang udah pintar akan semakin paham gitu. Dan juga untuk menjalin komunikasi serta kedekatan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain gitu. Berarti mereka harus bekerja sama, saling membantu. Iya, kadang juga kita perlu adanya diskusi kelompok kecil gitu. Jadi ya kalau diskusi kelompok kan mau nggak mau kita harus komunikasikan dengan kelompoknya. Nah itu juga bisa untuk mengatasi perbedaan cara penyerapannya gitu, yang pintar dengan yang kurang gitu. Menurut Katri itu bagaimana mengatasi siswa-siswa itu yang kurang paham materinya? Bagaimana menurut Katri dalam mengatasi masalah tersebut? Oke, jadi kalau ada siswa yang memang dijelaskan masih saja belum paham, yang pertama kita kasih jeda dulu, karena kalau misal nggak dikasih jeda dan kita terus untuk memacu dia paham, itu malah justru membuat dia cemas ataupun tegang gitu. Jadi kita berikan space dulu buat dia memahami sendiri dulu. Nanti seperti refreshing. Ya, nanti pelan-pelan kita ajari lagi dengan sabar tentunya sampai dia itu menemukan di mana titik dia udah paham gitu. Karena terkadang apa yang kita sampaikan itu belum tentu dipahami pada saat itu, tetapi di saat yang lain tiba-tiba dia paham gitu, karena gitu kan kita jaga. Selain dari pendidikan itu, menurut Katri itu bagaimana agar para pendidik mengetahui minat dan bakat dari masing-masing peserta didik? Oke, jadi untuk di era sekarang ya, zaman digital teknologi itu, kita bisa menggunakan web, ada namanya itu tes minat dan bakat. Itu bisa jadikan option yang pertama itu. Kemudian kalau yang kedua, kita bisa dengan mengetahui area perbedaan peserta didik itu. Oh, misalnya si A dia memang bakat dan minatnya itu di bidang seni. Nah, kemudian si B dia memang bakatnya di bidang musik itu. Jadi perlahan kita seiring dengan berjalannya waktu, kita sambil memahami karakteristik peserta didiknya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah tahu, kita bisa mengasih saran, ayo kembangkan minat dan bakat kamu, ikut ekstrakurikuler ataupun yang lain gitu. Kalau di kampus ya UKM gitu. Sehingga bakat yang terpendam itu bisa terkembang lagi. Nah, betul sekali, karena namanya minat dan bakat kan itu sudah sejak lahir atau sudah dini gitu ya, udah kecil. Nah, itu perlu diasah, dikembangkan agar nantinya itu dapat bermanfaat untuk kedepannya, untuk masa depannya peserta didik gitu. Baik, dari beberapa penjelasan tadi, menurut Katri apa manfaat dari kita mempelajari tentang psikologi pendidikan? Oke, jadi manfaatnya tentu banyak sekali sebagai seorang guru ya. Yang pertama, seorang guru itu menjadi lebih tahu, lebih memahami perbedaan setiap individu, setiap peserta didik gitu. Jadi kita lebih menggali karakteristik dari peserta didik itu. Kemudian yang kedua, seorang guru ini menjadi lebih tahu bagaimana menerapkan
konsep ataupun metode serta cara pembelajarannya sehingga dapat mudah dipahami oleh setiap peserta didik, di mana kita tahu bahwa peserta didik kan untuk daya ini menyerap memahami materinya kan berbeda-beda. Nah, jadi dengan adanya materi psikologi pendidikan ini mampu memberi pandangan kepada seorang guru gitu, untuk menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Ya, kemudian seorang guru juga bisa menjadi tahu kalau peserta didik itu memang batas kemampuannya ya segitu. Berarti kita nggak bisa mengasih tugas yang melebihi batas kemampuan peserta didik itu. Kita tidak boleh memaksa. Iya, betul sekali. Karena kalau kita memaksa justru itu nggak membuat merdeka lahir dan batinnya gitu, malah justru kayak stres gitu kan. Karena siswanya merasa tertekan gitu ya. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih Katri sudah wawancara dengan saya. Jawabannya itu semuanya keren-keren gitu. Terima kasih, kita juga masih sama-sama belajar ya semoga bermanfaat ya bagi semua peserta didik juga yang bagi para pendidik. Iya, benar sekali, karena sebagai seorang pendidik emang itu nggak mudah kan ya, karena kita akan setiap harinya akan berkomunikasi, akan bertatap muka secara langsung gitu. Apalagi latar belakang peserta didik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menghadapi perbedaan dari peserta didik. Ya, juga saya pernah membaca itu caption, katanya itu seorang guru itu susahnya adalah mengendalikan dirinya sendiri. Yaitu jadi kadang mood kita kan baik atau buruk gitu, tetapi kita harus bisa mengendalikan mood kita untuk baik terus di hadapan peserta didik gitu. Jangan sampai kita menunjukkan kalau kita lagi sedih gitu, harus selalu bahagia. Berarti kita sebagai seorang pendidik itu harus dapat bisa mengontrol manajemen perasaan gitu, agar siswa-siswinya merasa aman saat belajar. Baik. Baik, itu tadi hasil wawancara kami. Cukup sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.